Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, Bisnis Digital kelas C, yang beranggotaan Eva Tarisya Pradina, dari Dosandi Pramudita, dan juga Zara Aisyah Andari Prayudi akan mempresentasikan presentasi kami pada hari ini mengenai leadership. Boleh di next. Berikut pokok-pokok yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini itu ada pengertian leadership, ada fungsi kepemimpinan, unsur kepemimpinan, sumber kekuatan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, karakteristik, perilaku, peran-peran penting, studi tentang kepemimpinan, dan juga teori kepemimpinan efektif. Oke, kita mulai dari pengertian leadership itu sendiri. Leadership atau kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Perbedaan leadership dan manajemen. Di sini ada beberapa perbedaan antara leadership dan juga manajemen, dilihat dari beberapa segi. Yang pertama ada dari segi fokus. Kalau leadership itu berfokus pada tindakan, mendengarkan, membangun hubungan, kerja sama tim, menginspirasi ataupun memotivasi dan juga membujuk. Sedangkan manajemen itu berfokus pada perencanaannya, perorganisasian, penempatan staf, pengarahan, dan juga pengendalian. Nah, kalau dari segi sifat, leadership itu bersifat transformasional, lebih banyak tekanan, perubahan, atau transformasi, sedangkan manajemen itu bersifat transaksional, yaitu tekanan target yang mau didapat. Kalau dilihat dari segi otoritas, leadership itu mendapatkan dari pengikutnya, sedangkan manajemen mendapatkan posisi otoritas itu dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kalau dari segi kebijakan, leadership itu kebanyakan mengikuti pengetahuan dan juga naluri sendiri, sedangkan manajemen harus mengikuti kebijakan dan juga prosedur dari perusahaan. Dari segi interaksi, leadership berhubungan dengan anggota tim dalam suatu perusahaan saja, sementara manajemen itu berurusan dengan dimensi teknis dalam suatu perusahaan. Dari segi evaluasi, leadership itu mengevaluasi individu berkaitan dengan potensi kinerja karyawan di masa depan. Sementara manajemen mengevaluasi melalui catatan masa lalu dan juga kinerjanya saat ini. Nah, yang terakhir ada dari segi komunikasi. Dari segi komunikasi, pemimpin cenderung menggunakan komunikasi yang verbal, sedangkan manajemen cenderung menggunakan komunikasi yang tertulis. Jadi next. Oke, fungsi kepemimpinan. Ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu ada fungsi instruksi. Nah, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Nah, yang kedua itu ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya, yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan sebuah keputusan. Nah, tahap berikutnya dari konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin itu bisa dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu bertujuan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan.
Nah, yang ketiga itu ada fungsi partisipasi. Nah, dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin itu berusaha untuk mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan, mengambil keputusan, maupun dalam pelaksanaannya. Nah, partisipasi ini tidak berarti bebas melakukan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan juga terarah, berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Nah, keikutsertaan pemimpin harus tetap juga dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan sebagai pelaksana. Nah, dan yang keempat ada fungsi delegasi. Nah, fungsi delegasi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan sebuah keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya itu kepercayaan. Jadi orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan juga aspirasi yang sama. Nah, yang terakhir ini ada fungsi pengendalian. Dalam fungsi pengendalian ini maksudnya bahwa kepemimpinan yang sukses atau yang efektif itu mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, fungsi pengendalian ini bisa diwujudkan melalui kegiatan seperti bimbingan, pengarahan, ataupun koordinasi, bahkan dalam kegiatan pengawasan gitu. Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut dilakukan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral, yaitu kepemimpinan berkewajiban menjabarkan program kerja maupun memberikan petunjuk yang jelas, berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan juga mengeluarkan pendapat. Next. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, dalam praktik kerja organisasi, pemimpin dapat berfungsi. Yang pertama, membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dan memberikan rangsangan dan juga bantuan kepada kelompok, menetapkan dan juga menjelaskan tujuan. Yang ketiga itu bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama dari kelompok. Nah, di sini pemimpin ini memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Pemimpin punya tanggung jawab untuk melatih karyawannya berproses dan juga pekerjaan yang dilakukan ini hasilnya itu akan menjadi objektif. Nah, yang keempat itu bertanggung jawab dan juga mengembangkan serta mempertahankan eksistensi organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama ada wewenang atau kuasa pemimpin. Seorang pemimpin yang baik harus mengetahui dengan benar batas-batas kekuasaannya agar dapat dicapai hubungan-hubungan organisatoris yang sehat, maka kekuasaan seorang manajer harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua ada kemampuan memahami manusia. Dalam hal ini, seorang pemimpin dituntut untuk mendalami pengetahuan tentang motivasi, faktor-faktor dalam memotivasi orang, hakikat sistem motivasi, serta dapat menerapkan pengetahuan tersebut kepada bawahan sesuai dengan situasi pada saat itu. Yang ketiga ada kemampuan untuk mendorong bawahan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendorong bawahan agar mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada sumber kekuatan kepemimpinan. Sumber kekuatan kepemimpinan ada 5. Yang pertama ada legitimate power atau wewenang yang berasal dari posisi manajemen formal. Yang kedua ada reward power atau wewenang untuk memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang ketiga ada coercive power atau wewenang untuk menghukum atau merekomendasikan hukuman. Yang keempat ada expert power atau otoritas yang dihasilkan dari pengetahuan atau keterampilan khusus seorang pemimpin. Yang kelima ada referent power atau wewenang berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang mengarahkan perhatian, rasa hormat, dan kekaguman pengikutnya sehingga mau meniru pemimpinnya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya autokratis.
Gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan pergerakannya, sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Yang kedua ada gaya paternalistik. Gaya pemimpin yang paternalistik banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, terutama masyarakat agraris. Pemimpin yang dengan gaya paternalistik cenderung menganggap dirinya sebagai bapak yang bersifat melindungi dan memperhatikan kepentingan karyawan. Yang ketiga ada gaya karismatik. Karakteristik dari gaya karismatik ini adalah gaya tarik yang mengikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang banyak. Pemimpin yang karismatik biasanya adalah seorang pribadi yang memiliki resume atau pengalaman hidup yang dinilai impresif sehingga mudah dikagumi oleh bawahannya. Selanjutnya ada gaya laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratis. Otokratis. Dalam kepemimpinan tipe ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Di sini, seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya terhadap bawahan dengan menganggap suatu usahanya akan cepat berhasil. Selanjutnya ada gaya demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi pada bawahannya, senang menerima saran, pendapat bahkan kritik dari bawahan, selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan. Yang pertama ada karakter fisik. Ada energi dan stamina fisik. Yang kedua ada latar belakang sosial, yaitu pendidikan dan mobilitas. Ada kecerdasan dan kemampuan, yaitu ketegasan, pengetahuan, kecerdasan, serta kemampuan kognitif. Selanjutnya ada kepribadian, yaitu kepercayaan diri, kejujuran, dan integritas. Selanjutnya ada antusiasme, keinginan untuk memimpin, dan kemandirian. Nah, selanjutnya ada karakteristik terkait pekerjaan, yaitu dorongan prestasi, kesadaran dalam mengejar tujuan, kegigihan menghadapi rintangan, keuletan. Selanjutnya ada karakteristik sosial, yaitu sosiabilitas, keterampilan interpersonal, kerjasama, kebijakan, dan diplomasi. Oke, selanjutnya ada perilaku kepemimpinan. Yang pertama, perilaku kepemimpinan suportif. Pemimpin yang mengikuti gaya ini mempertimbangkan kebutuhan bawahan, menunjukkan perhatian bagi kesejahteraan mereka, dan menciptakan suasana organisasi yang menyenangkan. Yang kedua, ada kepemimpinan instrumental. Kepemimpinan ini memberi pedoman yang agak spesifik kepada bawahan dan menjelaskan hal-hal yang diharapkan dari mereka. Hal ini mencakup aspek-aspek perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan oleh pemimpin. Yang ketiga, ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan seperti ini memberi peluang bagi bawahan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan atasan dan dapat meningkatkan motivasi. Yang keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Ini merupakan perilaku pemimpin yang menetapkan tujuan yang menantang, mengupayakan peningkatan prestasi dan menunjukkan keyakinan bahwa bawahan dapat mencapai tujuan-tujuan yang tinggi. Selanjutnya ada peran-peran penting leadership. Pergerakan dari sebuah kelompok organisasi dan institusi tentu sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Bahkan pemimpin juga yang menentukan kesuksesan dari sebuah tim tersebut. Bagi sebuah perusahaan, leadership menjadi salah satu faktor penentu paling besar untuk keberhasilan dalam mencapai target.
Apa aja sih peran-peran penting seorang pemimpin? Yang pertama ada menyusun kebijakan tim. Seorang leader harus mampu memberi keputusan mengenai segala tindakan yang harus dilakukan oleh timnya. Maka dari itu, leader harus memperhatikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pertimbangan tersebut bisa meliputi resiko yang mungkin muncul, analisa respon klien, dan sebagainya. Yang kedua ada mendelegasikan tugas. Setelah mengambil kebijakan untuk tim, seorang leader harus memikirkan pula strategi yang tepat agar semua aktivitas perusahaan berjalan dengan lancar. Sangatlah penting bagi para anggota perusahaan untuk mendapatkan berbagai tugas yang sesuai dengan skills atau kemampuan mereka masing-masing. Sebagai leader, kemampuan untuk menempatkan dan mendelegasikan tugas yang tepat kepada anggota perusahaan akan meningkat efisiensi perusahaan secara signifikan. Yang ketiga ada mengkoordinasikan semua elemen perusahaan. Bukan hanya anggota saja, leader juga harus memperhatikan koordinasi antara atasan dan bawahan, serta dengan beberapa unit lain yang ada dalam lingkungan perusahaan. Seorang leader yang baik akan mampu mewujudkan hal tersebut sehingga terbangun hubungan yang harmonis dan produktif antar seluruh elemen. Selain itu, jika seluruh elemen terkoordinasikan dengan baik, maka visi perusahaan akan lebih mudah diwujudkan. Yang keempat, yaitu melakukan evaluasi. Setelah memastikan semuanya sanggup melakukan tugas dan fungsi dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, maka akan diketahui beberapa hal yang harus mengalami perbaikan atau bahkan inovasi yang harus dilakukan untuk mengembangkan perusahaan. Lalu yang kelima, mengendalikan wewenang anggota dalam perusahaan. Salah satu fungsi leadership yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian wewenang dalam sebuah perusahaan. Pada dasarnya, sebuah perusahaan besar yang telah beroperasi dalam waktu yang lama harusnya telah menetapkan wewenang-wewenang anggota perusahaan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga antara anggota tidak terjadi konflik wewenang dan menjamin kelancaran komunikasi. Ya, bisa ini. Selanjutnya ada studi tentang kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Pandangan ini dikenal pula dengan istilah the great man, di mana pandangan ini mengasumsikan bahwa individu-individu tertentu dilahirkan dengan sifat pribadi atau karakteristik inherent atau seperti atribut fisik dan intelektual yang membuat mereka menjadi pemimpin natural. Yang kedua, ada teori pribadi sampai perilaku. Yang pertama ada studi Lipit dan White, yaitu gaya kepemimpinan yang berbeda menimbulkan reaksi dan hasil yang saling berbeda pula. Yang kedua ada studi Ohio State University, yaitu penelitian ini mencoba menganalisa berbagai dimensi perilaku pemimpinan efektif dalam berbagai kelompok dan situasi. Ternyata ada dua dimensi utama yang selalu muncul, yaitu perhatian atau consideration dan struktur pengambilan inisiatif atau juga initiating structure. Yang ketiga ada studi dari University of Michigan. Studi ini dilakukan oleh Francis Likert 1961 yang mempelajari bagaimana cara yang paling baik untuk mengelola usaha dari individu-individu untuk mencapai kinerja dan kepuasan sebagaimana yang diinginkan. Yang terakhir ada teori situasional. Teori kepemimpinan situasional mengungkap bahwa keefektifan kepemimpinan tergantung pada kesesuaian antara kepribadian, tugas, kekuatan, sikap, dan persepsi atau TA Fleischmann 1973. Terdapat beberapa model kepemimpinan, yaitu model kepemimpinan kontingensi dan model jalur tujuan atau juga path goal model.
Ya, selanjutnya ada teori kepemimpinan efektif. Yang pertama, teori kepemimpinan transaksional. Menurut Robbins 2003, kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah dan tujuan yang ditegakkan oleh yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Yang kedua, teori kepemimpinan karismatik. Karisma sebagai suatu hasil persepsi para pengikut dan atribut-atribut yang dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan aktual dan perilaku para pemimpin dalam konteks situasi kepemimpinan dan dalam kebutuhan-kebutuhan individual maupun kolektif para pengikut. Yang ketiga, ada teori kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin dapat mentransformasikan bawahannya melalui 4 cara yang disebut dengan idealis influence atau karisma. Yang kedua, inspiration motivation. Yang ketiga, intellectual stimulation. Yang keempat, individualist consideration. Dalam kepemimpinan transformasional, perilaku pemimpin yang terdiri dari kemampuan berempati, tindakan yang mencerminkan misi, rasa kepercayaan diri, perilaku pengembangan citra diri, keyakinan terhadap kompetisi pengikut, dan perilaku penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan akan mempengaruhi keyakinan pengikut. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh untuk Zaki. Baik, terima kasih teman saya pertanyaan. Jadi pertanyaan saya tadi kan ada 4 perilaku kepemimpinan. Jadi menurut kelompok pandemi, mana yang lebih disukai oleh bawahan atau karyawan? Dan mengapa perilaku tersebut itu disukai oleh karyawan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Ditampung dulu, lanjut Alex. Boleh. Oke, pertanyaannya menurut kelompok 9, manakah pemimpin yang lebih baik? Pemimpin demokratis namun kurang efisien atau pemimpin yang otokratis tapi bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Priyanda, boleh, silakan. Saya Priyanda Saputra dari kelompok 3. Apakah setiap orang harus memiliki jiwa kepemimpinan? Kalau seorang individu tidak memiliki jiwa kepemimpinan, maka permasalahan apa yang akan timbul? Oke, kita tampung lagi. Selanjutnya, boleh Zahra Nabilah. Oke, tadi kan udah dijelasin ya kalau salah satu peran penting seorang pemimpin itu mendelegasikan tugas kepada bawahannya. Nah, kemungkinan juga bisa terjadi kegagalan bagi seorang manajer gitu dalam mendelegasikan tugas tersebut. Nah, boleh tolong jelasin nggak apa saja yang dapat menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pendelegasian tugas tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Zahra atas pertanyaannya. Selanjutnya boleh Kalisa. Oke, jadi aku mau nanya kan tadi udah dijelasin gaya kepemimpinan. Nah, itu gimana sih caranya biar gaya kepemimpinan tersebut agar tujuan meningkatnya produktivitas kerja itu berhasil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Zaki. Tadi pertanyaan dari Zaki itu dari 4 perilaku kepemimpinan, menurut kelompok 9, mana yang lebih disukai oleh bawahannya dan mengapa perilaku tersebut bisa disukai. Kalau menurut kami, dari 4 perilaku tersebut,
sebenarnya kategori yang paling sesuai atau kategori yang paling disukai sama anggotanya itu tergantung kepada situasi gitu. Kan kadang, eee, pemimpin pasti, dan juga anggotanya pasti menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Dan di sini situasi yang enggak jelas atau enggak nentu, itu kan bisa menyebabkan bawahannya merasa, apa ya, merasa misalnya nggak enak gitu sama keadaannya. Jadi dengan kata lain, apabila bawahan bingung, maka pemimpin, bisa ngasih tahu nih ke mereka apa yang perlu dilakuin, dan juga nunjukin cara yang tepat buat nyelesain masalahnya, dan itu kan dibutuhkan, perilaku-perilaku kepemimpinan tersebut. Nah, jadi tergantung situasinya kayak gimana, kayak gitu. Jadi semuanya ini, bagus sebenarnya buat bawahan, semuanya ini bisa dibilang efektif. Jadi tergantung seperti apa situasi yang diperhadapkan pada saat itu, yang dialami oleh, karyawannya, kayak gitu, Zaki. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menjawab pertanyaan? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Zahra Nabila. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa saja yang dapat menjadi faktor penyebab kegagalan kepemimpinan dalam pendelegasian tugas. Jawabannya, faktor penyebab kegagalan dalam pendelegasian kepemimpinan bisa disebabkan dari seorang pemimpin tersebut tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran. Karena banyak pemimpin yang berhasil menjadi pembicara yang baik, tapi tidak bisa jadi pembicara yang baik gitu. Terus faktor selanjutnya, kegagalan menyalakan ke budaya inovatif. Karena ketika pemimpin gagal menghidupkan kreativitas dalam tim, seorang pemimpin akhirnya kehilangan solusi untuk keluar dari masalah. Itu jawabannya. Udah cukup, Zara? Ya, mungkin bisa dilanjut. Oke. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Prianda. Pertanyaannya yaitu, apakah setiap orang harus memiliki jiwa kepemimpinan? Dan jika seorang individu tidak memilikinya, permasalahan apa yang akan timbul? Oke, menurut saya, pada dasarnya setiap manusia itu sudah memiliki jiwa kepemimpinan dan potensi untuk menjadi pemimpin baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dan setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauannya sendiri. Dan apa sih permasalahannya yang akan datang jika tidak memiliki jiwa kepemimpinan? Jika para pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka yang terjadi adalah adanya ketidakberaturan di dalam organisasi atau masyarakat yang dipimpin olehnya. Maka dari itu pentingnya jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki setiap orang. Bagaimana Prianda? Apakah Terima kasih sudah jelas? penjelasannya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alexander. Pertanyaannya itu, menurut kelompok 9, manakah pemimpin yang lebih baik antara pemimpin demokratis tapi kurang efisien atau pemimpin autokratis tapi membuahkan hasil yang maksimal? Oke, sebelumnya kalau pemimpin autokratis itu kan pemimpin yang cenderung memusatkan semuanya pada dirinya gitu. Misalnya dalam pengambilan keputusan, pemimpin yang mempunyai gaya autokratis ini, dia tuh nggak memperdulikan karyawannya gitu dalam pengambilan keputusan, semuanya atau apa-apa diambil atau diputuskan sendiri oleh si pemimpin itu sendiri. Nah, kelebihannya itu dari pemimpin autokratis ini, kalau misalnya diperhadapkan dengan situasi yang harus pengambilan keputusan secara cepat,
atau sedang terburu-buru lah untuk mengambil keputusan. Nah, gaya pemimpin otokratis ini tuh sangat diperlukan gitu oleh seorang pemimpin. Tapi kalau demokratis, dia tuh lebih cenderung ke lebih memikirkan perasaan karyawan. Misalnya pada saat pengambilan keputusan, seorang pemimpin itu pasti jika dia memiliki gaya demokratis, pemimpin tersebut pasti akan meminta masukan, meminta saran, meminta pendapat dari karyawannya atau bawahannya gitu, sehingga hasil yang diputuskan adalah atas kesepakatan bersama. Nah, kelebihannya itu yaitu jadi seorang karyawan atau karyawan-karyawannya itu merasa puas gitu dengan hasil keputusan, karena keputusannya yang diambil oleh seorang pemimpin itu berdasarkan hasil keputusan bersama. Nah, tapi manakah yang lebih efisien atau manakah yang lebih bagus sih gitu? Menurut kami nggak ada sih gaya pemimpin gitu yang paling bagus atau efektif. Nah, yang terpenting itu pemimpin harus punya lebih dari satu gaya kepemimpinan. Kenapa sih? Tujuannya itu supaya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kondisi maupun situasi yang diperhadapkan, sehingga sang pemimpin itu bisa menghadapi setiap situasi atau tantangan dengan lebih baik gitu, sehingga bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan gitu. Pada dasarnya setiap gaya kepemimpinan itu hanya cocok dalam suatu keadaan tertentu aja gitu. Jadi misalnya saat keadaannya itu pemimpin harus memutuskan keputusan itu secara cepat, kan nggak mungkin pemimpin itu pakai gaya yang demokratisnya dia gitu. Begitu pula sebaliknya saat pemimpin tersebut mau merencanakan sesuatu untuk perusahaannya, ya dia mau nggak mau harus menerima saran-saran atau masukan dari karyawannya gitu. Jadi semuanya itu tergantung kepada situasi yang ada. Kayak gitu. Apakah sudah terjawab, Alex? Baik, terima kasih sudah menjawab. Ya, terima kasih juga. Selanjutnya boleh dilanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kalisa. Bagaimana cara menerapkan gaya kepemimpinan agar tujuan meningkatkan produktivitas kerja berhasil? Nah, jadi cara menerapkan gaya kepemimpinan agar tujuan meningkatkan produktivitas kerja berhasil yaitu membangun komunikasi yang jujur dan terbuka antara pemimpin dan yang dipimpin. Terus juga berpikir dan bersikap positif. Terus juga merancang tujuan dengan jelas dan melibatkan karyawan dengan proses penetapan tujuan sehingga mereka dapat melihat tujuan dalam pekerjaan mereka. Itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kita tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak dan juga mendengarkan presentasi kami pada siang hari ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah mau bertanya pada kelompok kami. Cukup sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.